sidang peserta persidangan klasis kontrakta hari ini. Izinkan kami atas nama tim visitasi menyampaikan laporan hasil visitasi yang telah kami laksanakan. Dan Bapak Ibu, saya akan membacakan laporan ini dan kami minta Bapak Ibu untuk mengikutinya. Subpasi Pemekaran Jemaat Gereja Kristen Sumba, Jemaat Waika Bubak, Cabang Manuawawi. Waika Bubak 29 November tahun 2021. Pendahuluan. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang masih memelihara dan menuntun perjalanan umatnya dengan penuh kasih. Dan oleh karena kasih itulah saat ini dalam persekutuan klasis Waika Bubak, kita dipersekutukan kembali dalam persidangan klasis kontrakta yang mutabir ini. Kita bersyukur dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Oleh karena tim visitasi yang dibentuk dalam persidangan klasis kontrakta Waika Bubak pada tanggal 1 November 2021, serta diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan visitasi bagi jemaat cabang calon Mekar, telah melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan lancar serta penuh dengan sukacita. Rasa syukur ini pun merupakan bagian dari pernyataan terima kasih yang tulus kepada jemaat-jemaat seklasis Waika Bubak atas dukungan dan doanya. Dan terima kasih yang sama kami ungkapkan kepada Jemaat Waika Bubak Cabang Manuawawi sebagai cabang calon Mekar yang dengan penuh semangat untuk menyatakan kedewasaan dan kemandirian dalam pelayanan sebagai sebuah jemaat di Gereja Kristen Sumba. Kita pun sepakat bahwa rencana pemekaran nanti akan terwujud setelah melalui sebuah perenungan panjang dan memenuhi syarat kepatutan. Perlu diketahui, dalam menjalankan tugasnya, tim visitasi berproses sesuai arahan dari persidangan klasis kontrakta serta amanat tata Gereja Kristen Sumba dan juga firman Allah. Pelaksanaan visitasi telah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2021. Dan oleh sebab itu, saat ini tim visitasi akan menyampaikan laporan hasil visitasi. Sebagai tim visitasi, kami sadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kelemahan dalam laporan hasil visitasi ini. Untuk lebih jelas, maka tim visitasi menyusun laporan ini dengan sistematika sederhana sebagai berikut. Bagian A, pengantar atau pendahuluan. Bagian B, pelaksanaan dan hasil visitasi. Bagian C, kesimpulan. Dan bagian D, penutup. Kita masuk pada bagian B, pelaksanaan dan hasil visitasi. Menindaklanjuti hasil persidangan klasis kontrakta pada tanggal 1 November 2021 yang telah membentuk tim visitasi yang beranggotakan: pertama, unsur BPMS Bapak Pendeta Alfred Jamal Samani, Sarjana Teologi, Master Sains. Unsur BPMK Penatua David Beko, Sarjana Hukum, Sekretaris Tim, dan Ibu Pendeta Mediana Bengkulu Klowo, Sarjana Teologi sebagai anggota tim. Ibu Pendeta Veronica Adianingsi Bupati, Sarjana Teologi sebagai anggota tim, dan saya sendiri Pendeta Hendrik Chang, Sarjana Teologi sebagai ketua tim. Dan juga pada persidangan klasis kontrakta tersebut telah ditentukan waktu visitasi yang disepakati pada tanggal 7 November 2021 jam 12 waktu Indonesia Tengah. Maka pada tanggal yang telah ditentukan tersebut, tim visitasi datang ke Gereja Kristen Sumba Jemaat Waika Bubak Cabang Manuawawi dan melaksanakan visitasi dengan metode mendengarkan laporan kesiapan pemekaran cabang Manuawawi dan tanggapan tim visitasi. Pada bagian ini kami selaku tim visitasi mendengarkan laporan yang disampaikan oleh panitia
persiapan pemekaran cabang Banua Wawi. Dan laporan tersebut telah dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan disampaikan secara lisan oleh panitia persiapan pemekaran, dalam hal ini Bapak Penatua Daniel Banimeno. Adapun hal-hal penting yang disampaikan dalam laporan tersebut yang berkaitan dengan syarat-syarat pemekaran sebuah jemaat yang diatur dalam tata gereja Kristen Sumba bab 2 hakikat dan wujud, pasal 3 jemaat, ayat 2 syarat-syarat berdirinya sebuah jemaat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tata gereja pasal 3 ayat 2 poin 1, memiliki orang-orang berjabatan gerejawi. Dalam laporan yang disampaikan kepada tim visitasi, cabang Banua Wawi telah memiliki orang-orang berjabatan gerejawi. Dalam hal ini penatua sejumlah 4 orang dan diaken sejumlah 4 orang. Oleh karena itu tim visitasi menanggapi hal tersebut dengan memberi saran agar menambah jumlah majelis jemaat berdasarkan rasio kebutuhan pelayanan dengan jumlah warga jemaat. Dan hal ini diterima oleh cabang Banua Wawi dan sekaligus akan dikukuhkan pada saat pentabisan dan pemekaran jemaat cabang Banua Wawi. Yang berikut tata gereja GKS pasal 3 ayat 2 poin 2. Terdapat sedikit-dikitnya 500 anggota jemaat yang di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya 200 orang anggota sipil. Dalam laporan disampaikan kepada tim visitasi, berdasarkan hasil pendataan jemaat, terdapat 628 anggota jemaat dengan jumlah kepala keluarga sejumlah 137 dan terdapat anggota sipil sejumlah 393 orang. Tim visitasi menerima laporan tersebut dengan melihat lampiran data jemaat Gereja Kristen Sumba Jemaat WK Bubak cabang Banua Wawi tahun 2021, dan tim visitasi mengusulkan agar cabang Banua Wawi membuat data statistik jemaat dengan pembagian yang jelas, antara lain anak belum baptis, anggota sipil, dan yang berada di bawah disiplin gereja. Bagian yang berikut pasal 3 ayat 2 poin 3, mampu membiayai kebutuhan pelayanan dalam jemaat. Pada bagian laporan ini mengenai hal ini, panitia persiapan pemekaran cabang Banua Wawi melaporkan bahwa Gereja Kristen Sumba Jemaat WK Bubak sebagaimana jemaat induk telah memberikan kewenangan otonomi keuangan kepada cabang Banua Wawi sejak bulan Agustus tahun 2020. Ini mohon maaf Bapak Pendeta, 2021 ada miskomunikasi ya Bapak Ibu, tahun 2021 bulan Agustus. Dan selama beberapa tahun terakhir dalam laporan pendapatan jemaat cabang Banua Wawi yang dihimpun ke pusat WK Bubak, terlihat dengan jelas bagaimana dari segi finansial jemaat cabang Banua Wawi dapat dikatakan sangat siap dan mampu untuk membiayai pelayanan dalam jemaat. Seperti contoh laporan keuangan tahun 2019, dari target pendapatan yang ditetapkan oleh pusat WK Bubak sebesar 73.903.003 rupiah, terrealisasi pemasukan cabang Banua Wawi sebesar 156.534 dengan persentase 211,81%. Dan pada tahun 2020 dari target pendapatan yang ditetapkan pusat WK Bubak sebesar 75.800.000 rupiah, terrealisasi pemasukan cabang Banua Wawi sebesar 87.219.000 dengan persentase 115,06%. Dan pada realisasi pemasukan tahun 2020 ini, kita tahu bersama bahwa hampir setiap jemaat mengalami penurunan realisasi pemasukan akibat pandemi virus corona. Juga dalam laporan cabang Banua Wawi telah
membuat RAPBJ tahun 2022 sebagai RAPBJ Jemaat Mandiri. Dan kita yakin bersama bahwa dalam perjalanan pelayanan, Allah kita yang kaya akan mencukupkan segala kebutuhan pelayanan. Yang berikut, Tata Gereja GKS pasal 3 ayat 2.4 memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dan dinamis. Sebagaimana sebuah jemaat sebagai sebuah organisasi yang memiliki struktur organisasi, demikian pula cabang Manuawawi telah memiliki struktur organisasi sebagai sebuah cabang yang berada di bawah naungan Gereja Kristen Sumba Jemaat Waikabubak Pusat. Dan struktur organisasi dipandang oleh tim visitasi sebagai sebuah struktur organisasi cabang yang lengkap. Dan tim visitasi menginstruksikan agar segera membentuk BPMJ bayangan bagi persiapan jemaat mandiri. Nanti sebentar Mama Pendeta bisa sampaikan ke teman-teman persidangan ini apa sudah dibuat atau tidak. Yang berikut, Tata Gereja pasal 3 ayat 2.5 memiliki wilayah pelayanan yang jelas. Wilayah pelayanan cabang Manuawawi telah digambarkan secara jelas dalam laporan yang disampaikan kepada tim visitasi, di mana jemaat cabang Manuawawi akan mekar dari jemaat induk GKS Waikabubak sebagai jemaat tunggal dengan terdapat wilayah pelayanan sebagai berikut. Wing 1 yang meliputi Manuawawi, Kampung Tanakaka, Kampung Bodoganiti, Jalan Cakrawala, Kampung Desa Elu, Kampung Golutana, Kampung Golujani, sampai dengan Kelurahan Waikarau. Di dalamnya terdapat sebanyak 133 jumlah jiwa jemaat. Yang berikut Wing 2 yang meliputi seputaran Kampung Letewora, Kampung Bodokapu, Kampung Goludikita, Kampung Toglepel, Kampung Pogowatu, dan Wekapulo. Di dalamnya terdapat sebanyak 160 jumlah jiwa jemaat. W3 yang meliputi wilayah seputaran jalan belakang kantor camat kota Waikabubak, Kampung Pumaliti, Kampung Wanurugo, Kampung Dedekadu, hingga Desa Koda. Di dalamnya terdapat sebanyak 205 jumlah jiwa jemaat. W4 yang meliputi wilayah seputaran Jalan Basuki Rahmat, Kampung Pukado, Jalan Sudirman, Jalan Kuburan Kristen, Jalan Teratai, seputaran SD Dedekadu, dan seputaran SMA 1 Waikabubak. Di dalamnya terdapat sebanyak 130 jumlah jiwa jemaat. Yang berikut, Tata Gereja GKS pasal 3 ayat 2.6 memiliki tempat ibadah yang memadai. Cabang Manuawawi telah memiliki sebuah gedung ibadah permanen dengan kapasitas kurang lebih 200 sampai 300 orang. Dan untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan beribadah dan menjawab daya tampung gedung, maka tim visitasi mengusulkan agar cabang Manuawawi mengatur jadwal ibadah sesuai dengan kebutuhan daya tampung gedung ini yang sekarang sedang kita tempati untuk sidang. Yang berikut, Tata Gereja pasal 3 ayat 2.7 memiliki pastori layak huni. Cabang Manuawawi lewat spontanitas jemaat telah membangun rumah pastori layak huni permanen dengan ukuran kurang lebih 7 kali 9 meter persegi. Dan di dalamnya terdapat 3 kamar tidur, dapur, dan dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dalam. Dan bangunan pastori ini telah diperiksa secara fisik oleh tim visitasi. Apresiasi tinggi kami tim visitasi berikan kepada jemaat cabang Manuawawi yang dengan kebersamaan telah membangun rumah pastori yang dapat dikatakan lebih dari sekedar layak huni bagi calon pelayan yang akan melayani jemaat cabang Manuawawi. Yang berikut, Tata Gereja pasal 3 ayat 2.8 memiliki tanah dengan status hukum yang jelas. Tanah lokasi gereja ini
milik Gereja Kristen Sumba Jemaat Waika Bubak cabang Manuawawi telah bersertifikat. Nanti juga Mama Pendeta sebagai Ketua BPMJ bisa disampaikan kepada persidangan sertifikat itu dengan nomor berapa dan tahun berapa. Yang berikut Bapak Ibu, Tagar pasal 3 ayat 2.9 memiliki sarana administrasi yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan administrasi, cabang Manuawawi telah mempersiapkan sebuah ruangan khusus yang terletak di balkon gedung ibadah untuk dijadikan kantor sekretariat jemaat Manuawawi. Selain itu juga cabang Manuawawi dalam laporannya telah menganggarkan anggaran untuk pengangkatan 2 tenaga administrasi kantor gereja. Maka tim visitasi memberi masukan agar tenaga administrasi cukup 1 orang yang kemudian akan bekerjasama dengan BPMJ dan Koster Jemaat. Yang berikut, Tata Gereja pasal 3 ayat 2.10 bersedia melaksanakan keputusan persidangan klasis dan persidangan sinode. Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi jemaat-jemaat yang ada di lingkungan sinode Gereja Kristen Sumba untuk melaksanakan keputusan yang telah diputuskan dalam persidangan klasis dan persidangan sinode. Hal ini juga telah dibicarakan secara mendalam kepada panitia pemekaran dan majelis jemaat cabang Manuawawi, bahkan berkaitan dengan segala hal berkaitan dengan kontribusi jemaat-jemaat kepada klasis dan sinode, dan hal itu telah dipahami oleh cabang Manuawawi sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebuah jemaat yang ada di Gereja Kristen Sumba. Kita masuk bagian yang ketiga, kesimpulan. Berdasarkan uraian pada bagian B tentang pelaksanaan dan hasil visitasi, maka tim visitasi menyampaikan beberapa kesimpulan yang patut untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Yang pertama, mengusulkan kepada persidangan klasis kontrakta hari ini untuk menerima dan menetapkan usulan pemekaran Gereja Kristen Sumba Jemaat Waika Bubak cabang Manuawawi karena telah memenuhi amanat tata Gereja Kristen Sumba. Yang kedua, menugaskan kepada jemaat Waika Bubak agar segera menindaklanjuti proses pemekaran ini sampai pada ibadah pemekaran dan pentabisan pendeta. Yang ketiga, dalam rangka menunjang jemaat mekaran, maka diharapkan agar komitmen dan niat tulus jemaat induk Gereja Kristen Sumba Jemaat Waika Bubak untuk secara berturut-turut selama 3 tahun memberi bantuan dana dapat direalisasikan. Dan yang terakhir, penutup. Demikian laporan pelaksanaan visitasi ini dibuat dengan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah Tritunggal, pemilik pelayanan ini, yang dengan kasih dan setianya terus memelihara dan memberkati pelayanan jemaat-jemaatnya di Gereja Kristen Sumba. Kasih dan setia dari Allah Tritunggal juga akan terus memberkati proses pemekaran yang sedang dipersiapkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Waika Bubak sebagai jemaat induk, dan juga akan mempersiapkan segala hal dalam memampukan cabang Manuawawi dalam mempersiapkan proses pemekaran. Tuhan memberkati. Salam. Tim visitasi pemekaran GKS Jemaat Waika Bubak cabang Manuawawi, Pendeta Henry Chang, sarjana teologi, sebagai ketua, sekretaris penatua David Beko, sarjana hukum, anggota Bapak Pendeta Alfred Jamasamani sebagai BPMS. Yang kedua, Mama Pendeta Mediana Bengkulu Klowo, dan yang ketiga, Mama Pendeta Veronica Adianingsi Dokupati. Adianingsi, sorry kakak. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada persidangan yang mengambil ini. Lebih dan kurangnya Bapak Ibu saya mohon maaf, karena Bapak Ibu tahu sendiri saya pendeta baru 5 tahun, dan ini pengalaman pertama saya membuat
laporan tim visitasi.